Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lara Oktavia dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan tentang Daulah Abbasiyah. Yang pertama, sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah yaitu dimulai ketika Daulah Umayyah masih memerintah. Kemudian Abu Abbas As-Saffah melakukan penyerangan dengan Daulah Umayyah. Ketika itu Daulah Umayyah sudah melemah. Dan pada peperangan itu Abu Abbas As-Saffah memenangkan peperangannya. Kemudian Abu Abbas As-Saffah mendirikan Daulah Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, dan pendiri Daulah Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah. Daulah Abbasiyah memerintah selama 5,5 abad dan dipimpin oleh 37 orang khalifah. Poin yang kedua yaitu kebijakan beberapa khalifah yang memerintah di Daulah Abbasiyah. Yang pertama, Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur sebagai pendiri Daulah Abbasiyah. Kemudian dia dikenal sebagai seorang yang revolusioner, yaitu yang mampu menaungi orang-orang Arab dan orang-orang non-Arab dan non-Muslim. Dia memerintah selama 4 tahun. Pemerintahnya hanya singkat. Yang kedua khalifahnya yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu saudara dari Abu Abbas As-Saffah. Abu Ja'far Al-Mansur kebijakannya yaitu mengatur politik dan melakukan siasat terhadap pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pada masa pemerintahannya, pemerintahan dalam negeri sangat aman, dan Abu Ja'far Al-Mansur memerintah selama 22 tahun. Khalifah yang ketiga yaitu Al-Mahdi bin Al-Mansur, yang merupakan anak dari Abu Ja'far Al-Mansur. Dia kebijakannya yaitu melakukan perluasan wilayah dan berhasil mengalahkan orang-orang Romawi dan melakukan perdamaian dengan Kaisar Agustin dan mewajibkan mereka membayar jizyah yang mahal kepada Daulah Abbasiyah. Dia memerintah selama 10 tahun. Khalifah yang selanjutnya yaitu Harun Al-Rashid. Pada masa Harun Al-Rashid dikenal sebagai puncak kejayaan Islam. Dia mencapai puncak kejayaan Daulah Abbasiyah. Kebijakannya yaitu melakukan perluasan ilmu pengetahuan dan menjadikan kota Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia pada masa itu. Harun Al-Rashid memerintah selama 23 tahun. Poin yang selanjutnya yaitu periode pemerintahan Daulah Abbasiyah. Poin yang ketiga yaitu periodisasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, periode pertama Daulah Abbasiyah yaitu dari tahun 32 Hijriah sampai 232 Hijriah. Pada masa ini Daulah Abbasiyah dipimpin oleh dari keturunan Bani Hashim. Dipimpin oleh 9 orang khalifah, dimulai dari yang khalifah pertamanya Abu Abbas As-Saffah dan khalifah terakhirnya yaitu Al-Wasiq. Kebijakan yang sangat krusial yang dilakukan oleh Al-Wasiq yaitu memasukkan tentara Turki ke dalam pemerintahan. Selanjutnya yaitu yang periode kedua. Periode kedua ini dikenal sebagai pengaruh Turki pertama, berlangsung dari tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Pada masa ini masih mengikuti kebijakan yang dilakukan pada periode pertama, dan pada periode ini kenapa disebut sebagai pengaruh Turki pertama, yaitu karena orang-orang Turki sangat mendominasi kerajaan pada masa itu. Pada khalifah yang memimpin pada periode kedua ini kurang mencintai ilmu pengetahuan dan kurang mencintai agama. Selanjutnya periode ketiga dimulai dari tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah, dikenal sebagai pengaruh Persia kedua. Pada masa ini Persia terbagi menjadi 3 daulah, yaitu Daulah Fatimiyah, Daulah Buwaihiyah, dan Daulah Umayyah. Pada periode ketiga ini presidennya
hanya sebagai boneka dan terjadi disintegrasi. Khalifahnya kurang mencintai agama dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya periode keempat yaitu yang dikenal sebagai pengaruh Turki kedua, khususnya Bani Saljuk, langsung dari tahun 447 Hijriah sampai 597 Hijriah. Pada masa ini orang-orang Turki tidak menyukai orang-orang Nasrani, sehingga hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya perang salib yang berkepanjangan. Selanjutnya yaitu yang periode kelima. Periode kelima ini dikenal sebagai periode runtuhnya Daulah Abbasiyah, yaitu dari tahun 597 Hijriah, pemerintahannya ya, berlangsung dari 597 Hijriah sampai 656 Hijriah. Pada periode ini tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Akhirnya dari periode Daulah Abbasiyah ini yaitu serangan Hulagukan yang menyebabkan runtuhnya Daulah Abbasiyah. Poin yang selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pertama di bidang agama terdiri dari 3 cabang ilmu pengetahuan, yang yaitu ilmu fikih, ilmu hadis, dan ilmu tafsir. Di bidang astronomi, salah satu ulama yang terkenal yaitu Al-Fazari. Di bidang matematika yaitu Al-Khawarizmi yang menemukan angka 0. Di bidang kedokteran yaitu Ibnu Sina. Di bidang sastra, salah satu ulama yang terkenalnya yaitu Abu Nawas. Poin yang selanjutnya, penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terdiri dari yang pertama, terjadi perebutan kekuasaan di dalam istana. Yang kedua, merosotnya ekonomi pemerintahan. Yang ketiga, khalifahnya berfoya-foya dan tidak mencintai ilmu pengetahuan dan agama. Dan faktor eksternalnya yaitu serangan Mongol, perang salib, daerah Daulah Abbasiyah yang terlalu luas, dan berdirinya daulah di Turki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin